Pak Parman, dari mana Pak? Dari sawah nyangkol. Bapak udah tua, tapi tetap masih sehat juga gagah. Umur Bapak berapa sekarang? Umur saya 70 tahun. 70 tahun masih sehat. Pak, resepnya sehat itu apa sih Pak? Resepnya sehat itu jangan pernah sakit. Terus resepnya panjang umur apa Pak? Resepnya panjang umur jangan berhenti bernapas. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika. Tiap hari umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla syahrin min umrika. Tiap bulan umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla sanatin min umrika, dan tiap tahun umurmu berkurang. Tapi mengapa manusia malah bergembira dan berpesta pora? Jangankan setahun yang mesti 365 hari. Jangankan sebulan yang mesti 30 hari. Jangankan yang sehari yang mesti 24 jam. Imam Ali berkata, nafasul qulba khuta'u minal ajali. Nafasku yang bolak-balik ini adalah langkah-langkah ajalku. Jadi jangan nunggu tahun Bapak Ibu. Nafas kita yang kita tarik ini itu sudah nanda kita melangkah menuju ajal. Semakin sering kita narik nafas, makin dekat dengan kematian. Makin sering kita menghembuskan nafas, makin dekat dengan ajal. Makanya logikanya Pak, kalau nggak pengen cepat mati, kurangi bernafasnya. Kalau nggak mampu sekalian. Dan mati itu ajal, bukan umur. Umur itu kan sudah hitungan. Ajal kita adalah batas waktunya. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan mampu menundanya walau sedetik, dan tidak akan mampu memajukannya. Makanya jangan salah rumus Pak. Kita ini menjaga kesehatan bukan karena takut mati, tapi agar tidak sakit. Tak ulang ya. Kita ini menjaga kesehatan, termasuk pakai masker itu, makan teratur, rajin cuci tangan, menerapkan protokol kesehatan, dan yang lain-lainnya, bukan karena takut mati, tapi karena agar tidak sakit. Karena mati itu ajal, nggak mesti nunggu sakit. Betul nggak kira-kira? Nggak mesti nunggu sakit. Ajal tidak bisa kita atur karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan, walaupun panjang umur tapi sehat. Jangan sampai panjang umur tapi penyakitan. Mati belum tapi cengap-cengap. Mati belum nih bapak-bapak, tapi stroke bengek. Udah stroke campur bengek, prostat pula, bocor kelep, asam urat campur rematik, mulut pengot, jalan susah, kadang ngompol di kasur, cerewet pula. Udah penyakitan, banyak ngomong, ngoceh, gampang marah. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Sambil ngaduk teh, istri ngebatin, kapan matinya orang satu ini. Percayalah sama saya Pak. Jadi nggak enak panjang umur kayak gitu, yang ngurus repot. Jangan-jangan tidak ikhlas, kita juga dalam keadaan kesusahan. Makanya ada slogan dalam Islam, as-sihhatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Tak ulang lagi, sehat lebih baik daripada kaya. Bandingannya begini Bapak Ibu,
Ada orang kaya, rumah mewah, halaman saja kayak lapangan sepak bola, mobil parkir bebas, isinya mewah, tabungan banyak, punya istri cantik, harta berlimpah, tapi ketiban makan cuman bisa tiwul segenggam. Makan nasi putih kebanyakan takut, makan santan takut, minum teh manis takut, minum kopi dikasih gula takut. Jadi serba takut, makan diirit-irit karena takut mati tadi itu. Di tetangga sebelah rumahnya geribik, lantainya tanah. Orangnya biasa-biasa saja, tapi sekali makan 3 piring. Makan nasi aja 3 piring. Sayurnya santan nangka, sambalnya sambal terasi, lauknya ikan asin sepiring, lalapnya jengkol tambah petek sama jaling. Waduh, mantap betul itu. Makan 3 piring, keringetan, bekipas, buka baju, nongkrong di teras, ngudut Ji Samsu. Bayangin Pak, bandingkan sama yang kaya katanya, sugih katanya, tapi makan apa aja takut. Sama yang tadi itu, semua dilantai aja. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina, sehat itu lebih baik daripada kaya. Makanya la ba'sa bil ghina limanittaqa. Nabi bersabda, "Dak mengapa orang bertakwa itu kaya. Bagus-bagus saja orang solih itu kaya. As-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina." Tapi kata Nabi, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Karena dengan sehat kita bisa tahajud, dengan sehat kita bisa hatam Quran, dengan sehat kita bisa yasinan tahlilan, dengan sehat kita bisa kunjung ke tetangga, silaturahim ke keluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Allahumma amin. Mulai sekarang ubah paradigma, Pak. Kita ini menjaga kesehatan itu bukan karena takut mati, biar tidak sakit. Setuju nggak kira-kira? Ya kayak ibu saya waktu saya masih remaja marahin kalau kita ugal-ugalan di jalan, kalau kita nggak benar di jalan raya. Kata ibu saya, kalau kecelakaan remek pecah pala mati nggak apa-apa, kuburin, kata ibu saya. Tapi kalau patah tangan patah kaki, cacat seumur hidup nggak mati, jadi urusan. Saya pikir iya juga. Karena mati itu nggak bisa kita khawatirkan, Pak. Karena dia ketentuan yang pasti, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ingin meluruskan, banyak orang terlalu panik sama corona soalnya, dan sudah berlebih-lebihan, Bapak Ibu. Akhirnya matinya bukan karena corona, Pak. Matinya karena ketakutan. Ini karena berlebih-lebihan. Benar kalau kata Syekh Ibnu Sina itu, al-wahmu nisfudda. Rasa cemas dan khawatir itu sebagian daripada penyakit. Baru rapid test udah reaktif, shock, tertekan, makan nggak nafsu lagi, pantesan cepat matinya. Padahal hasil swabnya belum tentu loh, Pak. Belum tentu corona. Dan sampai detik ini setahu saya yang mati-mati itu, dokter nggak pernah ngomong mati karena corona, nggak pernah. Apa kata dokter? Kematian akibat jantung, tapi disertai ada COVID. Nah, disertai COVID, Pak. Kematian akibat paru-paru basah, disertai ada COVID. Jadi penyakit yang lain sebetulnya. Tapi karena terlalu takut, ya gimana nggak takut, diisolasi di rumah sakit Abdul Muluk. Dokter nengok sehari sekali udah kayak astronot. Perawat juga kayak gitu. Bini nggak boleh ngeliat, ya stres, Pak. Apalagi bini masih muda, udah mulai kepikir, nah kawin lagi dia. Kawin lagi kalau gua mati. Nggak ada yang bisa nengok. Coba, mengapa pahalanya gede bener nengok orang sakit? Karena nengok orang sakit itu walaupun nggak bawa duit gitu, walaupun nggak bawa salak sama jeruk, ketika ketemu orang sehat, ketemu orang sakit, itu bisa menjadi sebab kesembuhan.
Belum lagi yang nengok tadi berdoa. Udah berdoa bawa duit juga. Ringan bayar rumah sakit. Kalau buah jangan banyak-banyak, karena yang makan yang sehat, bukan yang sakit. Apalagi bawa roti banyak amat. Yang kenyang yang sehat, yang sakit mah pahit, Pak. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini kena Covid, yang nengok nggak boleh. Apalagi ketiban takziah, nggak ada yang bisa berangkat takziah. Saya pikir-pikir Bapak Ibu, masalah jadi tambah parah karena cara kita memperlakukan sakit. Cobalah yang tenang-tenang saja itu, Pak. Kena Covid tenang ya sembuh juga. Dan lebih banyak sembuhnya pada kenyataannya karena kita punya sistem imun, sistem kekebalan tubuh sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, obat corona itu nggak ada. Vaksin itu Pak bukan obat. Vaksin itu bicara tentang kekebalan tubuh. Makanya obat corona sebenarnya ini tubuh kita sendiri, imun. Tapi kalau sudah ketakutan ya nggak ada kekebalan tubuh kita. Saya setuju betul kalau kata dokter yang di Jawa Timur itu, penyebab penyakit itu bukan makanan. Makanya jangan terlalu sering banyak pantangan. Lanta aja ngapa sih Pak? Kacang makan, nggak usah takut asam urat, ge. Kacang, kopi, minum, sate, lanta, asal jangan kebanyakan. Duren dimakan secukupnya. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Coba lihat, yang cepat-cepat mati itu banyak cicilan itu. Makanya Bapak Ibu, mulai dari tahun 2021 ini yuk kita berhenti dululah nyicil itu. Berhenti libur nyicil. Sudahlah, sudah ada TV, nah udah gede betul tuh TV-nya. Enggak usah ganti TV lagi, kemudian nyicil lagi umpama. Motor sudah cukup lunas, mobil juga begitu. Jangan berlebih-lebihan, karena itu akan membebani. Ada hormon tertentu yang meningkat di tubuh kita kalau banyak pikiran. Akhirnya penyakit apapun datang. Percayalah bapak-bapak, kalau hatinya damai, pikirannya tenang, penyakit jauh. Makanya Bapak Ibu, belajarlah menggembirakan hati. Belajarlah menggembirakan pikiran. Anak kurang perhatian jangan ngambek. Udahlah, memang anak kayak gitu, yang penting dia nggak susah. Ini anak nggak nengok ngambek, cucu nggak datang ngambek, ya penyakitan. Jadi hidup ini dibuat rileks-rileks saja, dibuat senang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita ini umat akhir zaman. Kalau umat terdahulu kala bisa Pak ratusan tahun. Yang 800 tahun baru mati, 1000 tahun baru mati, 300 tahun baru mati. Cuman ke ujung umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini umat akhir zaman. Nabi kita umurnya cuman 63. Maka nggak jauh-jauh dari Nabi. Umur umatku itu kata Nabi baina sittin wa sab'in. Antara saja, antara 60 ke 70 mati. Makanya bapak-bapak yang sudah 60 tahun ke atas siap-siap. Nggak lama lagi mati. Percayalah sama saya. Nggak mesti kena Covid, gitu. Nggak mesti kena stroke, yang namanya ajal. Nggak bisa mundur. Apalagi Abah, giginya udah tinggal berapa di depannya. Subhanallah. Sudah ada yang duluan ya Abah ya. Subhanallah. Walaupun yang di bawah itu duluan ada juga sih. 40 mati ada, 50 mati ada. Yang kelewat juga banyak. Tapi nggak banyak banget Pak. 80 gitu. 90, 100, tapi yang gak enak juga lah kalau mata rabun, kuping budek, gigi ompong, bocor kelep tadi itu ya. Rasa-rasa kayaknya anak cucu gak ikhlas lagi ngurusnya itu. Udah ngedoa aja kapan matinya. Saya pernah Pak dipanggil ke Geraha Husada, sana ya, Geraha Husada, suruh nguruqyah. Udah umur 90 tahun, sakit di sana. Udah tak ruqyah beres gitu, besok pagi anaknya nelpon, Ustaz, ngapa Bu, kata saya, kok bapak saya nggak mati? Berarti ruqyah tadi malam suruh mati. Woi Bu, saya ini bukan malaikat Israel, Ibu salah ngundang, kata saya. Mesti yang Ibu undang Israel.
Enggak, kata orang-orang kalau habis diruqyah cepat matinya. Astagfirullahaladzim, ngarep Pak. Makanya bapak-bapak jangan kelamaan hidupnya ya Pak ya. Takut diruqyah sama anaknya. Salah niat ngeruqyahnya itu. Kata saya, "Puk, mohon maaf saya bukan Israel. Saya berdoa, saya ruqyah dibersihkan kalau ada susuknya." Kan begitu Pak. Kalau dia pernah ngilmu sebagainya. 2 hari kemudian meninggal dunia, betul. Tapi salah dia WA saya. Apa isi WA-nya? "Alhamdulillah Ustadz, makasih ya, bapak saya sudah mati." Ya mbok, ya jangan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makanya jangan hidup kelamaan Pak. Anak-anak ngarep betul nantinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dunia cuman sementara dan kita cuman singgah. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Tidak ada kehidupan dunia ini kata Allah illa lahun wa la'ibun, kecuali cuman senda gurau dan permainan saja. Makanya saya agak setuju ya. Orang ulang tahun pesta kembang api. Bukan setuju, agak. Mengapa? Aslinya sih nggak setuju Pak, mubazir maksudnya. Kan mahal tuh kembang api. Cuman agak setujunya ngapa? Kembang api itu kan semburat cahayanya ke langit, tampak memukau tapi sebentar. Tak ulang lagi, kembang api itu semburat memancar ke arah langit, tampak sangat memukau tapi hanya sekejap saja. Inilah dunia. Dunia itu kayaknya moncer. Dunia itu kayaknya istimewa. Dunia kayaknya memukau. Tapi ingat, dia cuman sebentar. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau. Permainan yang sementara. Tampak menakjubkan tapi menipu kita semua. Karena memang dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu jangan ngejar dunia. Saya ini punya rumus dari kiai saya Pak. Sampai sekarang saya pegang. Dunia ini kalau udah urusan dunia nasib. Orang jadi presiden itu nasib. Bagian. Bu Eva jadi wali kota nurusin Pak Herman, puas nggak puas ya. Kok dia terus? Nasib, udah takdir bagian. Kemudian Bapak Ibu punya rezeki, Pak Rusdi punya rumah ini sudah nasib bagian. Nasib itu bahasa kitanya bagian. Orang bagiannya beda-beda, nggak sama, betul nggak kira-kira? Jadi kita ini kerja sekedar ikhtiar sajalah. Orang politik berpolitik ya sekedar ikhtiar saja. Orang usaha bekerja sekedar ikhtiar karena kewajiban. Sama kayak sholat. Mengapa kita sholat? Karena wajib. Apakah orang sholat pasti kaya? Belum tentu. Karena orang miskin, orang rajin sholat tapi miskin juga banyak. Orang nggak sholat tapi kaya juga banyak. Ya Pak, ya Pak. Karena nggak mesti Bapak Ibu, jangan salah akidah. Nanti kita ngomong sama tukang semir sepatu. Nyemir di depan masjid. Mas, berapa penghasilan lo sehari? 10.000. Coba Mas, sampean sholat kan nyemir depan masjid. Besok nih rezeki lo bukan 10.000 tapi 50.000. Sholat tukang semir. Begitu sholat tukang semir, besok sholat rezeki jadi 5.000. Hari kedua 5.000. Hari ketiga 5.000. Hari keempat enggak laku sama sekali. Enggak ada yang nyemir. Protes dia sama kita. Kata bapak, kalau gua rajin sholat rezeki 50.000. Ini mah boro-boro. Gara-gara sholat rezeki jadi 5.000. Salah niatnya. Sama kayak bekerja. Apa iya kalau orang peras keringat banting tulang pasti kaya? Belum tentu. Mengapa kita sholat? Karena kewajiban. Karena kalau nggak sholat dosa. Mengapa bapak-bapak nyambut gawe? Dari pagi berangkat pulang sore nyari nafkah? Karena kewajiban. Karena kalau kita berpangku tangan, dosa. Allah nggak suka dengan yang berpangku tangan. Tapi ingat, masalah banyak atau tidaknya rezeki itu nasib bagian. Makanya benar dalam Al-Quran itu,
wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Loncat ayat ke-48, wa annahu huwa aqna, huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan salah. Ini kita kejebak nih Bapak Ibu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Setuju nggak kira-kira? Sudahlah, sekedarnya saja hidup di dunia ini. Ikhtiar ya ikhtiar. Jangan diburu karena dunia cuman sementara. Akhiratlah kampung halaman kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan di akhirat masuk surga semua. Allahumma amin. Baik.